Ya Allah. Ya Allah. Dua kelompok warga terlibat tawuran di permukiman padat warga di Jalan Raya Tengah Johar Baru, Jakarta Pusat. Dua kelompok warga ini saling serang dengan menggunakan batu hingga senjata tajam. Menurut Ketua RW setempat, tawuran ini terjadi ketika sekelompok pemuda dari luar Johar Baru menyerang tiba-tiba yang tengah asik nongkrong. Akibat tawuran ini, satu orang warga dibawa ke rumah sakit karena terluka parah akibat senjata tajam dan luka bakar akibat disiram air keras. Nah itu sih bilangnya gang 6, cuman kalau dilihat posisinya banyak kan orang luar di depan. Oh, orang luar ya. Mereka bawa senjata tajam? Senjata tajam semua. Itu kejadian berapa lama, Pak? Kurang lebih 10 menit. Tawuran baru berhasil dibubarkan setelah petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melepaskan tembakan gas air mata. Warga berharap polisi menyiagakan personilnya agar hal serupa tidak terjadi. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Tawuran antar kelompok warga di Johar Baru menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Untuk kesekian kalinya Presiden Jokowi menyentil anak buahnya karena ulah pejabat yang menyakiti nurani rakyat. Kali ini giliran Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kena omel Jokowi atas kasus pejabat pajak dan bea cukai yang berharta janggal dan hobi flexing harta. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, kekasih tersangka Mario Dandi Satrio, AG, kini berstatus pelaku penganiayaan terhadap David Ozora. Kepolisian juga menjerat Mario dengan pasal baru, yakni penganiayaan berat dengan ancaman 12 tahun penjara. Perempuan berinisial AG yang disebut sebagai kekasih tersangka Mario Dandi Satrio kini berstatus pelaku penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru dari kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak Kementerian Keuangan Mario Dandi. Terhadap AG, polisi menetapkan pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak mengingat usia AG masih 15 tahun. Kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelum ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan David, AG sudah beberapa kali diperiksa sebagai saksi. Komisi Perlindungan Anak menghormati proses hukum yang berjalan. Terkait AG, tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini. Karena bagi kami, anak berkonflik dengan hukum, mereka adalah anak korban, anak pelaku, dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum. Sementara tersangka Mario Dandi Satrio dijerat pasal baru, yakni pasal penganiayaan berat dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Sementara itu, kondisi David Ozora yang memasuki hari ke-10 perawatan di rumah sakit kini mulai menunjukkan peningkatan. David sudah bisa merespon dengan gerakan, namun demikian David masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kondisi David Ozora, korban penganiayaan anak pejabat Dirjen Pajak membaik, serta menunjukkan perkembangan yang signifikan. Meski demikian, David masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tanda-tanda David perlahan mulai sadar terlihat dari beberapa anggota tubuh sudah bisa merespon seperti mata mengedip dan jari yang responsif. Alhamdulillah ada perkembangan baik. Ini semua karena berkat dukungan dan doa dari teman-teman semua dan masyarakat Indonesia, dan alhamdulillah kita mohon doanya mudah-mudahan dalam waktu dekat juga segera pulih dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Udah siuman belum, Pak?
Kalau siuman total belum, tapi kalau ada gerakan gerak tangan, kaki sama itu sudah, alhamdulillah. Iya, ada responnya udah baik. Selanjutnya, kuasa hukum David Ozora menyampaikan terkait kasus hukum akan tetap diproses dan terkait saksi AG akan masuk ke materi substansi dan menjadi bukti yang akan disampaikan ke penyidik. Identitas pemilik Rubicon yang dipakai oleh Rafael Alun Trisambodo, pejabat kantor pajak Jakarta Selatan, akhirnya terungkap ke publik. Ternyata identitas pemilik Rubicon yang tertera di STNK mobil tersebut berada di gang sempit di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. KPK menemukan identitas pemilik mobil Rubicon yang digunakan Mario, anak Rafael Alun Trisambodo. Surat-surat mobil Rubicon tersebut masih menggunakan identitas orang lain yang tinggal di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Usai terbongkarnya identitas pemilik mobil tersebut, awak media langsung mendatangi alamat rumah yang tertera di dalam surat mobil tersebut di wilayah Mampang Perapatan. Ditemani Ketua RT 01 Kelurahan Mampang, Jakarta Selatan, melewati jalan sempit yang hanya mampu dilewati oleh kendaraan roda 2 ini. Akhirnya, alamat tersebut tertuju kepada satu rumah kontrakan. Diketahui STNK Rubicon tercatat atas nama Ahmad Saifuddin dan memang sempat berdomisili di rumah tersebut, namun telah meninggalkan kontrakan pada 2007 silam. Ketua RT 01 Kelurahan Mampang, Kamso Badrudin, meragukan pemberitaan atas kepemilikan kendaraan mewah tersebut. Pasalnya, keseharian Saifuddin beraktivitas hanya menggunakan kendaraan roda 2. Nggak neko-neko lah. Kalau sekarang ada berita kalau mempunyai mobil Rubicon, ya dia aja motornya motor butut gitu loh. Gitu loh. Motornya apa, Pak? Nggak tahu, pokoknya motor butut jadi. Motor tua ya? Iya, motor tua, apalagi Rubicon, ya nonsen lah. Nggak tahu kalau memang KTP-nya identitas dia dipakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu kan, ya nggak tahu. Sementara Harley Davidson yang digunakan Mario Dandi diketahui tidak memiliki surat-surat resmi. KPK menegaskan klarifikasi harta Rafael yang tidak sesuai dengan profilnya ini tidak hanya dilakukan sekali. KPK akan terus menelusuri harta Rafael, terlebih jika ditemukan adanya transaksi mencurigakan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda menuju ke kantor KPU untuk menyaksikan keterangan pers yang disampaikan terkait dengan penundaan pemilu. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat langsung keadaan di KPU. Akan disampaikan oleh Ketua KPU RI, Bapak Hasyim Asyari, kebetulan hadir di dalam konferensi pers malam ini. Selain Ketua KPU RI, Pak Hasyim Asyari, hadir juga Bapak Muhammad Afifuddin. Kemudian ada Bapak Paksadana Rahab, kemudian Bapak Yulianto Sudrajat dan Bapak Sekjen KPU RI, Pak Bernard Dermawan Sutrisno. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Nanti Pak Ketua akan langsung menyampaikan catatan, pandangan, dan kemudian sikap kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jurnalis yang kami hormati, pada kesempatan ini hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, kami KPU akan menyampaikan beberapa pandangan dan sikap KPU terhadap putusan Pengadilan Jakarta Pusat yang kami dapatkan informasinya sore tadi. Jadi pada intinya kami baru mendapatkan informasi tentang adanya putusan tersebut adalah pada hari ini Kamis 2 Maret 2023. Dan secara resmi kami tadi sudah cek di kantor karena sudah sore ya. Kami juga belum mendapatkan salinan putusan tersebut. Namun demikian beredar juga putusan yang formalnya PDF, dan saya kira mungkin teman-teman jurnalis juga menerima hal yang sama.
Nah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa pandangan, terutama tentang kronologi. Setelah itu nanti kami akan menyampaikan pandangan KPU terhadap situasi yang berkembang sekarang ini. Kronologi dari perkara sengketa maupun gugatan yang dilakukan oleh Partai Prima terhadap KPU. Yang pertama begini ya, bahwa Partai Prima ini pernah mengajukan permohonan sengketa proses pemilu, terutama dalam hal penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Permohonan tersebut pernah diajukan di Bawaslu pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan objek sengketa berupa berita acara hasil verifikasi administrasi permohonan berita acara hasil verifikasi administrasi persyaratan partai politik calon peserta pemilu. Permohonan sengketa pemilu tersebut yang diajukan oleh Partai Prima kepada Bawaslu, oleh Bawaslu ditolak melalui putusan Bawaslu nomor 002-PS-Bawaslu-10-Romawi-2022. Yang kedua, Partai Prima juga mengajukan gugatan ke PT UN yang diregister dengan nomor 425-G/2022-PT jadi ini PT UN Jakarta, pada tanggal 30 November 2022 dengan objek sengketa yang sama yang diajukan ke Bawaslu, yaitu objek sengketanya berita acara hasil verifikasi administrasi. Dalam perkara tersebut, PT UN menerbitkan atau mengeluarkan penetapan dismisal yang pada pokoknya menyatakan PT UN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut. Yang dimaksud dismisal atau menyatakan tidak berwenang karena apa? Objeknya masih berita acara. Sementara menurut ketentuan Undang-Undang Pemilu, yang dapat disengketakan itu kalau sudah terbit keputusan KPU yang bersifat final dan mengikat tentang penetapan partai politik peserta pemilu 2024 yang diterbitkan KPU pada 14 Desember 2022. Jadi PT UN Jakarta menyatakan tidak berwenang itu bukan karena tidak berwenang memeriksa, tapi karena objeknya itu masih berupa berita acara, belum sampai kepada keputusan KPU. Yang ketiga, saudara sekalian, Prima kemudian melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan sengketa proses pemilu ke PT UN Jakarta yang kemudian diputus oleh PT UN Jakarta melalui putusan nomor 468-G/G/2022-PT UN Jakarta pada 26 Desember 2022. Terhadap perkara tersebut, PT UN menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Kemudian upaya hukum yang keempat yang dilakukan oleh Partai Prima, yaitu mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang sekarang ini sedang kita bahas karena putusan tersebut beredar pada sore hari ini. Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diregister dengan perkara 757/PDT.G. Nah, kode PDT.G ini berarti gugatannya perdata. /2022/PN Jakarta /PN Jakarta Pusat tanggal 8 Desember 2022 dengan objek gugatan dirugikannya Partai Prima oleh tindakan KPU saat proses verifikasi administrasi yang kemudian diputus oleh PN Jakarta Pusat yang pada pokoknya menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum
serta dibebankan untuk membayar ganti rugi sebesar 500 juta rupiah, serta melaksanakan sisa tahapan pemilu yaitu 2 tahun 4 bulan 7 hari. Atau saya bacakan amar putusannya ya. Bentar. Di dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 757 tersebut, dalam amar putusannya ada 7. Yang pertama adalah menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat. Kemudian yang ketiga, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal KPU yang dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yang keempat, penghukum tergugat KPU membayar ganti rugi material sebesar 500 juta rupiah kepada penggugat. 5, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Saya ulangi lagi ya. Amar putusan yang kelima, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. 6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta. Kemudian yang ketujuh, menetapkan biaya perkara dibebankan kepada tergugat sebesar 410.000. Nah, terhadap amar putusan ini yang kemudian memunculkan pertanyaan ya, terutama angka 5 dan angka 6. Kemudian dikesankan bahwa dengan begitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan pada KPU untuk menunda pemilu. Dalam arti ini di stop dan kemudian mengulang dari awal. Kemudian yang keenam, menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta. Nah, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta tersebut, kami di KPU tentu saja akan yang pertama ya, menunggu salinan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta terhadap perkara tersebut. Walaupun demikian kami sudah membaca substansi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Nah, yang kedua, bila memang demikian halnya, kami di KPU ya, internal KPU sudah rapat membahas substansi dari putusan Pengadilan Jakarta Pusat ini, dan kami menyatakan nanti kalau sudah kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, nanti kalau kami sudah bersikap secara resmi, dalam arti mengajukan upaya hukum, perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Mengapa penting kami sampaikan? Yang pertama, tahapan dan jadwal KPU, tahapan dan jadwal pemilu 2024 itu dituangkan dalam bentuk hukum, produk hukum KPU berupa peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Nah, putusan ini tidak menyasar kepada peraturan KPU nomor 3 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Sehingga dengan demikian dasar hukum tentang tahapan dan jadwal masih sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini sebagai dasar KPU untuk tetap melaksanakan atau melanjutkan penyelenggaraan pemilu 2024. Yang kedua,
karena yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah partai politik, calon peserta pemilu, dan yang dijadikan objek itu keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu 2024, ini sudah kami ajukan eksepsi ya, perlawanan pada waktu kami menjawab gugatan perkara tersebut. Kami sampaikan bahwa kewenangan untuk menguji produk-produk pejabat tata usaha negara dalam ini KPU sebagai penyelenggara negara yang khususnya menyelenggarakan pemilu itu ranah wewenangnya ada di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan kami nyatakan bahwa ini sudah pernah diuji oleh PT UN yang tadi dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga dengan begitu keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu 2024 masih berlaku sah dan berkekuatan hukum mengikat. Sehingga demikian status tentang partai politik mana saja yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu 2024 tidak ada perubahan. Saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, supaya kemudian publik, para pihak, stakeholder kepemiluan mengetahui pandangan resmi, sikap resmi dari KPU dalam rangka untuk menanggapi terbitnya atau dibacakannya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Saya kira demikian ya teman-teman jurnalis, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara online melalui media Zoom. Nanti sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan tidak kami buka saat ini, karena kami juga masih punya agenda agenda lain yang harus kami lakukan malam ini. Oleh karena itu, nanti kalau ada hal-hal yang diperlukan, kami akan menjelaskan lebih lanjut. Nanti tim dari divisi Humas yang dipimpin Mas Agus Melas dan juga tim Biro Humas KPU nanti akan menyiapkan catatan-catatan tertulis untuk menjadi bahan bagi teman-teman jurnalis. Saya kira demikian. Saya Hasyim Asyari, Ketua KPU, mewakili lembaga KPU yang pada malam hari ini dihadiri Mas Yulianto Sudrajat, Mas Muhammad Afifuddin, Mas Patsadan Harahap, dan juga Mas Agus Melas. Ada juga Pak Sekjen yang hadir fisik di sini. Ada dua kawan kami anggota KPU. Ya, itu dia keterangan pers yang disampaikan oleh Ketua KPU menanggapi hasil putusan penundaan pemilu dari PT UN Jakarta. Dan mirsa, kami akan kembali saat lagi dengan informasi yang akan kami perbincangkan dengan Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat lagi untuk Anda.